celebration Kaluna yang kedua di Jakarta kali ini. Aku bisa datang dan senang banget bisa ikut merayakan kebahagiaannya Kaluna sama Maxim, dan pasti aku support lah. Jadi ya hari ini menyediakan waktu, nggak ada kerjaan apa-apa, dress up dan gonna have fun. Oh, Vita hari ini apa kak? Hitam-hitam dengan rambut apa nih terbaru sekarang? Iya. Makasih. Iya, aku tuh suka gitu ya, kalau aku kan suka color rambut dari dulu. Cuman aku tuh tipe yang tidak butuh penjelasan verbal, kata-kata. Alasan gue karena gini. Jadi rambutnya hijau, jadi rambutnya pink. Aku nggak butuh alasan itu, jadi abstrak aja. Pokoknya gue ngerasa pink, jadi warnanya pink. Pokoknya gue ngerasa hijau, I feel like that, jadi aku warnain gitu. Jadi kayak ya udah, just what I feel aja. Ini warna apa hari ini kak? Rambutnya ini kayak pink, peach, ungu gitu nggak sih kayak? Ya nggak? Iya. Di gaunnya rencana siapa Persiapannya hari nih? ini seperti apa kak? Persiapan datang ini mungkin berapa jam sih untuk menyiapkan ini? Bisa Dan segala macam kan. make up, pakai baju, siap-siap semuanya sekitar 2 jaman. Gaunnya desainer siapa? Gaunnya dari Yos Bridal. Ini outfitnya budgetnya berapa nih kak? Caca? Se-effort apa ya, kayak datang ke acara undangan pernikahan temen aja gitu yang aku support, aku seneng, ikut bahagia juga. Ya effortnya paling aku nggak ngerasa ini effort ya, karena seneng untuk berdandan, paling ya melewati jalanan yang cukup macet, tapi itu nggak masalah. Rambut bakal bertahan sampai berapa lama sih kalau? Acara ini kak apa gimana? Apa? Rambut emang khusus buat ke acara ini apa? Enggak sih, jadi kebetulan aku kalau misalnya lagi nggak ada syuting yang karakternya harus rambutnya asli, warna rambutku yang hitam, aku color rambut karena suka self expression banget, suka ekspresi diri, jadi Mungkin diwarnain. Prosesnya berapa lama sih Kak? Kayak sebulan sekali ganti rambut, warna rambut kah apa? Kalau gitu kan rusak ya, Yes. jadi ya sampai ini nanti bisa ditacap, nanti kalau ada syuting lagi aku hitamin lagi. Nah ini kan perawatannya susah nggak sih? Untuk perawatannya susah nggak sih kalau rambut berwarna gitu? Itu dia, kalau rambut berwarna tuh gampang rusak, jadi kayak harus dirawat bener-bener, harus rajin-rajin masker rambut gitu. Tapi ya bisa seru-seruan sama Sienna, jadi kita pernah sama anakku masker rambut bareng. Dia ngasih resepnya, ibu kan bagus pakai ini dulu, pakai oil dulu, terus pakai conditioner dicampur. Aku ikut-ikutan. Tapi kamu tipe orang ganti-ganti rambut rambut. Enggak sih, karena takut nggak cocok gitu. Ya, Caca, kalau untuk urusan penampilan, Sienna seberapa bisa kamu dengar opininya? Oh, Banget. Sienna itu opininya aku bisa bilang orang nomor 1 yang aku percaya untuk ngasih input ke aku. Bisa ada yang bilang, ya Nen, masa ibu dikasih tahu rambut ibu mesti gini buat ke acara ini, menurut kamu gimana? Hah? Enggak lah bu, iya sih ibu juga setuju sama kamu, ibu juga mikir gitu. Iya, just be yourself, dia bilang gitu. Ibu sukanya gimana orang ya? Udah, pokoknya aku senang ibu kayak gini, pokoknya trust in yourself gitu. Biar kayak bestie berarti ya kak? Iya, gitu ya kan ada sebagian. Caca, ini datang Ada si hairstylist khusus. Caca, ini datang sendirian nih ke undangannya Bunda Maxi mungkin? Ya, seperti apa ya, aku kan bukan tipe yang bersosialisasi yang gaul gitu kan, tapi ya aku bisa di dalam kan mudah-mudahan banyak yang kenal dan orangnya seru-seru, jadi kayak ya udah datang aja sendiri. Nah ini kan melihat Kaluna bisa dibilang buat 2 acara. Sebelumnya yang kita tahu adalah di Bali dan saat ini di Jakarta. Gimana nih kak? Bisa dibilang tuh begitu mengundang untuk biar bisa ketemu teman-temannya di acara resepsinya. Gimana nih? Karena kan pasti Kaluna sama Maxim temennya banyak ya, maksudnya dari dunia entertainment maupun tidak gitu. Jadi nggak heran kalau mereka bikin sampai serangkaian acara dari beberapa kali gitu loh. Masuk akal banget buatku, apalagi nggak semua orang bisa ke Bali, dan Kaluna kan dari Bali asalnya kan. Jadi dia juga bikin yang di Bali, terus di Jakarta untuk teman-teman yang nggak bisa ke Bali ya di Jakarta. Kak, izin ya, datang ke wedding sendirian. Apa sih ini Ada- maksudnya? Ada berasa kayaknya asik kalau punya gandengan pacar. Kayaknya udah waktunya juga ya kan? Oh wow. Kayak ibu-ibu lagi lebaran ngumpul ya komennya ya. Aku termasuk yang nggak ada kayak target waktu harus nikah segera gitu loh. Toh aku pernah nikah, aku udah punya anak, jadi nggak ngerasa kayak pressure nih harus punya pasangan lagi gitu loh. Aku tipenya gitu sih. Tapi sejauh ini udah ada yang deket belum sih Kak? Sejauh ini belum ada yang menjadi pasangan official, pasanganku yang berikutnya belum ada sih. Tapi yang deketin ada Tapi yang deketin banyak kak. Yang deketin kayaknya banyak. Deketin tuh apa sih definisinya? PDKT-an gitu. Kayak Keras gitu. WhatsApp gitu ya, Iya, chat. intens. Tapi kan kita nggak tahu ya kan, paling cuma kayak, hai apa kabar, aku
aku tahu kamu dari bidadari gitu jadi nggak kayak yang jelas banget gue mau PDKT-in lo gitu. Tapi gitu nggak buka juga. hati nggak sih Kak Caca? Hah? Nggak buka hati nggak sih? Terbuka gitu untuk dekat sama Ngebuka siapapun. hati sih sebenarnya aku santai kok, cuman memang mungkin belum ketemu yang cocok kali ya. Kriterianya ada nggak sekarang? Standarnya terlalu tinggi atau terlalu ada perfect? Enggak, standarku bukan yang terlalu tinggi yang harus gue dalam segala aspek. Kayaknya emang mungkin belum waktunya aja kali ya. Harus persetujuan juga anak juga nggak sih untuk kayak punya pacar Lebih baru? baik gitu. Nah, aku prioritasin pendapatnya Sienna sebagai anakku karena kalau aku punya pasangan lagi kan pasti akan punya pengaruh yang besar ke hidupnya Sienna kan. Sejauh ini Sienna sudah mungkin kamu bernikah lagi? Enggak. Jadi Sienna malah kayak dia bilang ibu misalnya nanti ibu punya pasangan lagi, kalau misalnya ibu punya pasangan dalam waktu dekat boleh nggak misalnya mau punya anak nanti aja, aku enjoy banget jadi anak tunggal gitu dan aku pengen spend time lebih banyak sama ibu, quality time gitu. Jadi kayak aku nggak tahu ya kalau nanti beneran aku udah punya pasangan lagi dia bakal berubah apa enggak nih pendapatnya, tapi baru-baru ini dia ngomong gitu. Tapi dia protektif gak sih sama ada yang ngechatin ibu nggak sih, ada yang deketin ibu gitu nggak sih? Dia bukan protektif sih, lebih kayak dia tahu semua ceritaku, aku tahu cerita-cerita dia, tapi kita lebih kayak merasakan mensupport satu sama lain aja. Kalau yang salah satu dari kita nggak suka, kita kayak udah nggak apa-apa tenangin. Kalau kitanya excited ya yang salah satunya excited. Ada kriteria khusus nggak sih Kak Caca? Kriteria atau apa? pengusaha atau Kriteria khusus. Kadang-kadang gini ya kalau kita bikin kriteria, pas ketemu jodohnya tuh yang bener-bener bertolak belakang gitu loh. Ya nggak sih? Taunya yang gue sebelumnya. maunya bukan yang dari dunia entertainment, taunya dapetnya di situ. Gue maunya yang gue maunya pengusaha, taunya dapetnya dari dunia entertainment atau sebaliknya. Tapi yang pasti kriteria dari aku adalah aku pengen orang yang punya motivasi sendiri untuk maju dalam hidupnya, orang yang punya impact buat aku, impact buat orang sekitarnya, impact yang positif, dan berani jujur. Dan satu lagi, berani PDKT-in aku. Emang selama ini nggak ada yang nggak berani? sejauh ini. Nggak ada yang deketin kok, setahu aku sih nggak ada yang deketin. Nggak ada yang berasa kayak, gue dideketin nih gitu. Emang kalau berasa dideketin kayak apa sih? Pernah ada temenku bilang, gue kenalin lo deh sama temennya suami gue, masih single nih gitu. Tapi kayak mau udah dikasih nomor, dia bilang, iya dia nggak mau WhatsApp lo, katanya apalah karena dia minder yang gitu-gitu loh. So kayak ya udah gitu. Aku menunggu yang kalau orang cowok punya guts berani itu kan poin plus gitu loh. Apa sih katanya orang minder kenapa sih kalau mau Kak Caca? Tahu tanya sama mereka aja. Berarti nyarinya yang single ya kak? Hah? Nyarinya yang single? Maksudnya belum pernah nikah? Nyarinya ya kak nggak tahu deh. Nyarinya lebih dari sifat sih. Personalitinya gimana? Nanti kalau jadi pasangan terus seterusnya ke depan gimana? Status itu nggak tahu deh. Nggak tahu nih Tuhan ngasihnya gimana. Ini yang pinter ya. Ini ngomongin pasangan mentang-mentang ke acara kawinan. Gue jomblo. Siapa tahu nanti diangkat satu. Wah. Siap, doanya mungkin Kak Caca, doanya mungkin buat Kak Luna juga, siapa tahu Iya. nular gitu ya. Oh iya, buat Kak Luna sama Maxim aku ikut happy, ikut bahagia atas pernikahan kalian. Akhirnya datang juga waktunya buat Kak Luna sama Maxim untuk bersama dalam ikatan pernikahan. Terus pokoknya aku celebrate this day dan akan merayakan kesenangan ini sama kalian juga, ketemu langsung sama teman-teman yang lain semuanya. So thank you udah ngundang aku. Oke, makasih Kak Caca.